agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Kalau RUU perampasan aset segera dibahas, dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Rapat ini juga dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan secara langsung agar masyarakat dapat menyaksikan bahwa DPR RI khususnya Komisi 3 telah memulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana secara serius. Di tengah keraguan publik atas keseriusan pemerintah dan DPR dalam mewujudkan Undang-Undang Perampasan Aset hasil korupsi, muncul rekaman video dukungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming agar DPR segera memproses RUU Perampasan Aset koruptor. Video dukungan ini diunggah di akun YouTube pribadi Gibran.tv. Jokowi Gibran mendukung RUU Perampasan Aset. Percaya? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Dan untuk membahas tema soal RUU Perampasan Aset, sudah hadir di studio Satu Meja Wana Alamsah dari ICW. Malam, Bung Wana. Selamat malam, Mas Yogi. Ada Bung Laude M. Sarif, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Malam, Bung Laude. Malam. Ada Kurnia Ramadana. Ini pejabat istana ya? Pun, enggak Mas Yogi. Tenaga ahli utama Bakomeri. Ya. Malam. Selamat malam Mas Yogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Adi Prayitno, pengamat politik yang dihadirkan untuk membahas soal hukum hari ini. Malam Bung Adi. Selamat malam, Mas Yogi. Ya langsung ke Bung Kurnia. Mas Kurnia. Tiba-tiba muncul, bukan tiba-tiba, yang saya ingin bertanya adalah wajar seorang wakil presiden menyampaikan apapun soal pemberantasan korupsi. Tapi kali ini muncul itu di akun pribadinya dan di luar kebiasaan. Selama ini wakil presiden sejauh pandangan kita adalah lebih sering bicara soal AI, soal percepatan pembangunan IKN, soal beberapa isu aktual. Tapi kali ini khusus soal RUU perampasan aset dan di-uploadnya itu adalah di akun pribadi. Ada 3 faktor yang melatar belakangi dukungan pemerintah terhadap isu rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Konteks pertama, Mas Yogi, pekan lalu survei indikator meletakkan pemberantasan korupsi sebagai peringkat atas terhadap kepercayaan kepada Presiden. Itu konteks pertama. Konteks kedua, ada temuan indeks persepsi korupsi yang dilansir oleh Transparansi Internasional. Ada evaluasi di sana terhadap kebijakan negara dalam konteks pemberantasan korupsi. Yang ketiga, Mas Yogi, isu RUU perampasan aset ini sudah lebih 15 tahun tidak diundangkan oleh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah dan DPR. Kemudian Mas Wapres berbicara di kanal publik terkait dengan keinginan yang juga sebenarnya selaras dengan ucapan Presiden berulang kali sebagaimana tadi VT Kompas TV tentang dukungan Undang-Undang Perampasan Aset. 3 pekan yang lalu, Mas Yogi, tadi juga ada diputar di Kompas TV, DPR bersama dengan Badan Keahlian sudah memulai pembahasan RUU perampasan aset. Mas Gibran juga mengatakan ini saatnya publik mengawal proses pembahasan perampasan aset dan harapannya pembahasan ini di DPR dapat
menganut konsep meaningful participation. Oke, jadi ini sebenarnya soal teknis saja karena kami ini melihat andaikan itu difasilitasi oleh lembaga komunikasi pemerintahan Bakom misalnya akan jauh lebih proper dan kemudian publik melihatnya bahwa ini keseriusan dari pemerintah untuk mendesak ini. Badan Komunikasi Pemerintah sudah berulang kali, Mas Yogi, memosting misalnya kalau dalam konteks media sosial yang menyatakan bahwa pemerintah sepenuhnya mendukung rancangan undang-undang perampasan aset diundangkan. Tapi yang pernyataannya video rekamannya Pak Gibran ini belum di-upload oleh Bakom atau? Ya, mungkin persoalan teknis saja teknis. Oke. karena Ini ini yang saya mau klarifikasi. sudah sejalan juga dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Oke. Gitu, Mas Yogi. Bung Wana, Ya. saya sudah pernah dengar nih pernyataan ICW responnya. Yes. Ya jangan sekedar lip service lah. Yep. Jadi harus bagaimana lagi Yes. seorang wakil presiden untuk menunjukkan dukungan terhadap RUU perampasan aset ini? Ya, mungkin merespon dulu apa yang tadi Mas Yogi sampaikan terkait dengan mengapa Wapres menyampaikan itu di kanal pribadinya. Saya melihat seperti ada subordinasi karena seharusnya secara ideal dalam konteks kenegaraan wakil presiden harusnya itu berkoordinasi gitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian dalam konteks RUU perampasan aset sendiri, kita sudah sejak lama menunggu hal tersebut dan kemudian berulang kali isu tentang RUU perampasan aset ini bagi kami dugaannya itu hanya dijadikan sebagai komoditas politik saja ketika ada isu yang menerpa terkait dengan pemberantasan korupsi. Ketika isu kemarin indeks persepsi korupsi turun dari. Jadi ini reaksi atas tadi indeks persepsi korupsi yang 34/100, terus kemudian ada juga survei yang mengatakan bahwa isu korupsi itu mesti menjadi PR di. Yes, dugaan kami semacam itu. Tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah kalau bicara tentang perampasan aset, rasanya bukan hanya menggunakan instrumen tersebut saja, begitu. RUU perampasan aset menjadi katalisator atau paling tidak menjadi pendorong ketika aset-aset yang sulit untuk dirampas tidak ada instrumennya. Yang menjadi titik persoalan adalah berdasarkan data ICW paling tidak 2020 sampai 2024 itu hanya sekitar 12% dari nilai kerugian negara sekitar 555 triliun yang dapat dirampas oleh negara. Begitu. Persoalannya selain dalam konteks RUU perampasan aset yang juga penting untuk kita bahas adalah illicit enrichment dan juga Berarti itu RUU Tipikor atau memang bisa juga ada di dalam RUU perampasan aset? Dalam Namanya konteks illicit yang enrichment itu. Dalam konteks illicit enrichment bagi kami rasanya itu bisa masuk di dalam RUU perampasan aset untuk memperkuat. Kenapa? Kalau kita lihat sudah banyak kasusnya pegawai pajak yang memiliki harta tidak wajar begitu sampai kemudian ya beberapa kali kasus tersebut muncul. Yang bagi kami adalah RUU perampasan aset bukan hanya sekedar untuk merampas aset-aset yang tidak bisa dirampas oleh negara, tapi juga mempertanyakan atau menagih akuntabilitas dari pejabat publik yang memiliki harta tidak wajar. Oke. Saya mau ke Pak Laude. Pak Laude di era Pak Laude memimpin KPK, undang-undangnya direvisi dan publik menyebutnya dibuat lemah. Hari ini muncul soal RUU perampasan aset. Sebetulnya kan kita ingin memberikan pendidikan kepada publik bahwa RUU perampasan aset bukan satu-satunya dibandingkan instrumen hukum yang lain dalam konteks pemberantasan korupsi. Tapi sebelum ke sana ada yang pernah mengalami rasanya ketika sedang memimpin sebuah lembaga pemberantasan korupsi tapi undang-undangnya justru dikerdilkan. Iya, itu saya suka bilang sama kalau saya ngajar mahasiswa itu sama mereka juga biasa sama dulu itu the darkest moment in my KPK life. Iya, itu terus terang itu masa paling gelap ketika bukan cuma saya, termasuk komisioner 4 yang lain. Karena revisi undang-undang KPK itu KPK tidak diberitahu sama sekali. Tidak diberikan, tidak diberikan draft mana pasal-pasalnya tapi akan memang direvisi. Tidak perlu dikasih tahu atau karena memang pelaksana undang-undangan yang penting sudah jadi atau gimana seharusnya? Ya seharusnya kalau kita mau mengubah undang-undang kesehatan, siapa dulu tuh yang harus dikonsul? Ya Menteri Kesehatan harusnya. Kalau undang-undang pendidikan yang harus dikonsul dulu ya Menteri Pendidikan. Kalau misalnya undang-undang KPK ya at least ngobrol dulu dengan komisioner KPK seperti itu. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi itu disabotase sehingga semua informasi yang kami dapat itu
Kami menyebutnya, tapi kita nggak bisa yakin ini infonya benar atau tidak. Ini soal akan ada Dewas, soal akan ada, pokoknya banyak sekali yang waktu itu ya seperti pasal-pasal lain yang yang akan diganti seperti itu. Terus tapi jadi kita bilangnya ini kami dapat dari hamba Allah. Yang dapat itu biasanya kepada teman-teman media yang nongkrong di Komisi 3 sama yang di Kementerian Hukum HAM dan lain-lain. Bang, kayaknya ini pasal ini yang diributin seperti itu. Jadi kita nggak tahu sampai dengan menjelang diketok. Sama saya ingat waktu itu Menteri Hukum dan HAM-nya itu kan Pak Yasona Lauli ya. Terus saya bilang kepada Pak Agus, Pak, ini saya baru WA Pak Yasona. WA apa? Saya bilang, saya ingin bertemu dengan beliau, kita pergi ke sana untuk menanyakan pasal mana sih sebenarnya yang direvisi seperti itu. Beliau akan menemui kita jam 2 siang. Terus terang Pak Agus itu waktu itu merasa mungkin punya firasat gak enak mungkin. Memang masih ada gunanya, saya bilang. Sekurang-kurangnya kita menunjukkan niat bahwa kita pengen tahu seperti itu. Akhirnya pergilah saya berempat, Pak Agus Raharjo, saya, Pak Hala Nainggolan dengan Rasa Mala Aritonang. Waktu itu dia di Biro Hukum. Pergilah kami ke sana, tapi Pak Yasona bilang, ini nanti kami akan undang di rapat pleno di DPR, tanpa diberikan pasal-pasal mana yang direvisi. Nah, kalau cerita kelam itu yang disebut dengan the darkest moment itu, apakah sekarang dengan munculnya RUU perampasan aset yang didorong paling tidak oleh Wakil Presiden, Anda melihat sesuatu yang balikin dulu deh undang-undang KPK-nya ke yang lama supaya kuat sebelum bicara RUU perampasan aset, atau bisa berjalan beriringan karena ini sifatnya adalah pelengkap? Ya, nomor satu bahwa dari dulu KPK itu kalau ada pertemuan, kan kita itu punya konvensi internasional UNCAC gitu ya, itu ada pertemuan internasionalnya setiap tahun. Kalau saya ikut, atau bukan cuma saya, pimpinan yang lain, itu tuh kayak jadi gadis cantik itu. Semua negara ingin mendengarkan cerita sukses KPK. Jadi itu bahkan dianggap bahwa KPK itu the most independent, the most successful. Pokoknya dianggap sebagai best practice di dunia. Itu bukan contoh itu, baik. Ya, UNODC itu yang melakukan itu dan dia mengatakan sehingga kita selalu agak dihargai. Tapi kenapa dirusak? Ini best practice seperti itu. Di zaman saya itu kami mengusulkan waktu itu adalah revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu sudah jadi, termasuk bagaimana penyempurnaan pasal 2, pasal 3 yang sering banyak itu yang diusulkan, tapi yang diberi adalah justru revisi. Iya, jadi itu kita sudah mulai dan kita dorong Undang-Undang Pemulihan Aset atau Perampasan Aset waktu itu. Tapi yang diberikan kepada pemerintah dan DPR A dengan B, yang dilaksanakan bahkan merevisi Undang-Undang KPK, bahkan merusak yang sudah baik ini. Jadi kalau misalnya mau berjanji, beliau berjanji bahwa satu akan mengembalikan Undang-Undang KPK seperti Undang-Undang semula, kita dengar saja. Menurut saya untuk sekarang itu saya tidak percaya. Termasuk kesungguhan untuk perampasan aset. Karena perampasan aset itu sudah lebih dari 15 tahun. Tidak percaya, untung tadi judulnya pakai tanda tanya ya. Jadi saya maksudnya kalau mereka mau langsung aja kerjain. Mas Adi, ini kan sebetulnya bolanya ada di DPR juga. Ini udah lama, hampir belasan tahun nih wacana ini, tapi nggak jalan-jalan. Biasanya kalau kepentingan politik ada sesuatu yang nggak jadi-jadi ini kan pasti ada tarik-tarikan. Mas Adi melihat ini seperti apa ini, barang ngeri-ngeri sedap ini? Ya, bagi saya sebenarnya sudah tidak ada alasan untuk tidak segera mengesahkan RUU yang terkait dengan perampasan aset ya, karena
hampir 100% kekuatan politik di parlemen hari ini tegak lurus dengan kekuasaan pemerintah. Cuman yang menjadi ramai, Mas Yogi, Wapres bicara, ini seakan-akan bicara atas nama pribadi, bukan secara officially bicara tentang kepentingan bangsa dan negara sebagai posisinya Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena kalau hanya sebatas wacana, statement-statement publik melalui YouTube dan akun pribadi, bagi saya ini tidak lebih dari sekedar pengamat dari kebijakan-kebijakan publik yang tidak terlampau terukur. Bukankah ketum-ketum partai, termasuk menteri dan seluruh kekuatan politik, bisa diajak konsultasi dan koordinasi? Kita ingat persis, Mas Yogi, ketika terkait dengan sejumlah undang-undang bahkan kontroversial di negara kita, kalau sudah DPR dan pemerintah bertemu, itu selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita bisa cek satu persatu, termasuk juga soal revisi undang-undang KPK, kan cepat prosesnya. Termasuk juga soal undang-undang Cipta Kerja, cepat. Bicara tentang undang-undang pilkada beberapa waktu yang lalu sebelum disahkan ada demonstrasi, cepat prosesnya. Oleh karena itu kalau hakim memang konstitusi bahkan cuma sangat cepat, sekalipun ada resistensi dan protes. Itu artinya apa? Kalau rancangan undang-undang perampasan aset dan Gibran dianggap sebagai mewakili kepentingan negara dan bangsa, mestinya dalam waktu yang tidak lama ini bisa disahkan. Per hari ini tak ada satupun partai politik yang berani resisten ataupun menolak semua keinginan politik yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi yang kita ingin tangkap sebenarnya ke depan setelah ini apa yang dilakukan oleh pemerintah negara dalam hal ini adalah Mas Wapres enak juga kalau ngundang ketum-ketum partainya, ajak rapat, ajak konsolidasi. Apakah mungkin seorang Wakil Presiden Gibran bisa mengumpulkan pimpinan partai politik seperti hanya Presiden Prabowo, tapi jangan dijawab dulu, satu meja The Forum akan kembali, tetaplah di Kompas TV. KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya saya setuju, bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh, jangan keliru ya, inisiatif DPR. Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya nggak tanda tangan. Masih di satu meja The Forum, inisiatif DPR loh Pak Laude. Jadi harus percaya. Boleh cerita lagi nggak dampaknya? Ya, saya ini kan sarjana hukum ya. Berapa orang ini sarjana hukum di sini? Itu kayak Pak Jokowi itu kayak bicara dengan ya anak SD kalau seperti itu. Jadi kan semua undang-undang itu baru bisa jadi kalau disetujui dua pihak. Pemerintah, presiden dengan DPR. Jadi tidak mungkin. Walaupun inisiatifnya itu dari dari DPR, kalau tidak disetujui pemerintah nggak jadi juga itu. Sebaliknya kalau pemerintah mengusulkan suatu rancangan undang-undang, kalau DPR nggak setuju nggak jadi juga itu. Jadi kalau itu ngomong itu sangat menjengkelkan itu sebenarnya. Ya benaran itu sangat. Anda masih baper kayak ini. Nggak baper, tapi if you are keep on repeating the same song seperti itu. Kenapa jadi bahasa Inggris? Kalau kita mengulang-ulang lagu yang sama seperti itu, ya itu kan walaupun lagu cakep banget gitu kan, apalagi ini sudah lagu sumbang, diulang-ulang lagi, itu kan pembodohan itu. Itu tidak mendidik masyarakat kalau seorang mantan presiden mengatakan seperti itu. Dan itulah kenapa tadi Anda mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan. Iya, jadi itu kalau misalnya mau, kan sekarang ini gampang ya. Pada zamannya Pak Joko Widodo, mereka menguasai hampir semua DPR. Undang-undang perampasan aset misalnya waktu itu, saya masih ingat komentarnya Bambang Pacul itu, waktu itu dia mengatakan bahwa kami Korea ini tergantung bos-bos lah. Kalau bos-bos itu pimpinan setuju, parpol maksudnya. Pasti jadi pimpinan partai politik. Berarti waktu itu pimpinan partai politik nggak setuju. Seperti itu ya. Sekarang misalnya nih, kalau mau revisi undang-undang KPK dikembalikan kepada undang-undang yang seperti semula. Ya mohon maaf, hampir nggak berguna itu sebenarnya komentar beliau itu. Karena yang akan menentukan itu adalah presiden sekarang dan pimpinan-pimpinan partai politik di DPR. Kalau itu betul-betul dibicarakan, itu insya Allah akan prosesnya terjadi. Tapi kalau misalnya mengatakan beliau bahwa itu usul inisiatif DPR dan saya nggak tanda tangan loh. Itu tidak menghilangkan tanggung jawab dia sebagai itu. Karena apa? Karena by law juga kalau tidak ditanda tangan tetap berlaku akan tetap berlaku. Jadi itu kan seperti
Ya. Iya, kalau di Makassar jam kok tipu-tipu terus. Oke. Di Makassar kan jadi kayak begitu tuh ngomongnya. Iya, iya. Kalau saya ke Mas Adi kan muncul lah hari ini lah dukungan, terus kemudian juga ke Wakil Presiden juga sama menyampaikan. Kalau dilihat dulu juga zaman Presiden Jokowi kan menguasai parlemen juga nggak kurang-kurang. Kenapa nggak saat itu juga nggak diwujudkan? Atau jangan-jangan sama juga karena saat itu hampir semua pimpinan partai politik termasuk juga Presiden saat itu tidak setuju dengan RUU perampasan aset. Ya, bagi saya kalau kita mendengarkan pidato politik Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu yang sangat setuju dengan rancangan undang-undang perampasan aset, ya mestinya sudah tidak ada perdebatan lagi, kecuali ingin membangkang apa yang ingin disampaikan oleh Presiden. Tapi faktanya sampai sekarang? Ya artinya apa? Kawan-kawan di parlemen, partai pendukung pemerintah, dan anggota dewan yang merasa menjadi bagian dari koalisi pemerintah menganggap bahwa pernyataan Presiden itu belum dianggap menjadi penting dan signifikan untuk segera dieksekusi. Presiden loh, dan kita juga tahu bicara tentang approval rating soal pemberantasan korupsi di era pemerintahan Pak Prabowo itu sampai sidratul muntaha, Pak. Sampai ke langit ke-10 itu approval ratingnya 80%. Itu bukan angka yang kaleng-kaleng, dan tanpa angka-angka sekalipun itu sebenarnya publik sudah bisa menangkap. KPK, Kejaksaan silih berganti setiap hari memamerkan soal bagaimana penindakan mereka terkait dengan pelaku-pelaku korupsi yang dalam banyak hal tidak pernah tersentuh. Karenanya sebagai bentuk keseriusan bahwa komitmen soal memberantas korupsi yang diikhtiarkan salah satunya adalah dengan cara merampas aset para koruptor itu adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Apalagi yang ditunggu semuanya sudah tegak lurus, Mas Yogi. Semuanya sudah sami'na wa ta'na. Ini momentum yang paling baik ya. Presiden pun sudah memerintahkan. Masa iya Presiden sudah berulang kali bicara tentang komitmen soal pemberantasan korupsi tapi di DPR tidak jalan? Menurut saya ada sesuatu yang memang sangat layak untuk dipertanyakan. Entah itu apa. Karena kalau kita dengar satu persatu anggota dewan bicara tentang komitmen pemberantasan korupsi, besok-besok tegak lurus soal korupsi, nggak ada tempat bagi mereka dan seterusnya. Bagi saya yang paling penting adalah soal bahwa trust publik kepada DPR itu harus dinaikkan. Salah satunya adalah undang-undang ini disahkan, apalagi sudah masuk prolegnas. Jangan seperti yang sebelum-sebelumnya layamutu walayaya, kagak jelas, hanya omongan, hanya pemanis bibir, dan dalam praksisnya agak susah. Ini adalah semacam moment of the truth bagi kawan-kawan di DPR, bahwa mereka itu memang mendengarkan aspirasi dari publik. Apa sih? Bagi DPR itu penting, ditunggu PR. Dari sisi pemerintah, sejauh mana pemerintah melihat bahwa RUU perampasan aset ini sangat mendesak, dan apa aksi yang akan dilakukan mengingat Presiden ini kan didukung oleh mayoritas? Sangat mendesak, Mas Yogi. Karena perampasan aset ini kita ingin memindahkan aras hukum pidana, ini sedikit teknis Mas Yogi, dari pendekatan individu atau in personam kepada aset atau in rem. Dan ini sebenarnya ikhtiarnya sudah ada, Mas Yogi. Sebagai bentuk transparansi terhadap kerja penegakan hukum, sepanjang tahun 2025, penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, Polri, Kejaksaan Agung berhasil memulihkan kerugian negara sebesar 28,6 triliun rupiah. Ini bukan potensial, tapi faktual sudah diserahkan kepada negara. Ini kan berusaha untuk selaras dengan model penegakan hukum terkini atau modern yang mengedepankan pemulihan aset. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa pentingnya undang-undang perampasan aset? Satu, saya rasa teman-teman ICW berulang kali menyampaikan ada gap antara kerugian keuangan negara dengan pemulihan kerugian keuangan negara, dan itu disampaikan oleh Mas Wapres di dalam video beliau. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada aspek penegakan hukum yang juga sudah dianut oleh negara lain. Karena ini kan turunan dari apa yang Pak Laude tadi sampaikan, ada konvensi PBB melawan korupsi, United Nations Conventions Against Corruption, yang menurunkan agar negara-negara peserta termasuk Indonesia itu menganut konsep non-conviction based asset forfeiture atau penegakan hukum yang berbasis aset. Negara-negara lain sudah melakukan, Mas Yogi. Ada Filipina, ada Australia, kita belum, ya? Ada US dan Indonesia belum. Maka dari itu Presiden dan Wapres menangkap kegelisahan itu agar tidak terjadi
pada atau sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Paling tidak Mas Yogi, hari ini sudah mulai dibahas di DPR bahwa ada keraguan itu tidak masalah. Mari sama-sama kita kawal bersama ke depan agar partisipatif, stakeholder utama penegakan hukum agar dilibatkan dan pemerintah sepenuhnya mendukung undang-undang perampasan aset. Sekalipun Mas Yogi, dibahas ini menjadi suatu hal yang penting. Ya. Karena ada banyak turunan pasal yang hari ini masih diperdebatkan. Ya. Siapa yang mengawasi, bagaimana mekanisme perampasan, itu kan harus didetailkan lebih lanjut. Oke. Itu. Termasuk juga mungkin bagaimana kekhawatiran kalau RUU perampasan aset ini disalahgunakan. Kemudian ada hal-hal dari ICW punya pandangan apa? Mungkin satu hal juga yang penting juga untuk dibuka oleh publik tadi, tenaga ahli utama Bakom sudah nyampaikan 28 triliun yang sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan. 24,7-nya dari Kejaksaan Agung. Dari Kejaksaan. Ya. Menjadi pertanyaan berapa besar nilai kerugian negaranya? Karena jangan totalnya gitu. Kalau kita bicara tentang kuantitatif, mungkin seolah-olah besar begitu. Tapi jangan-jangan kerugian negaranya itu bisa sampai ratusan triliun. Yang mana dalam konteks tersebut bagi kami pemberantasan korupsi atau paling tidak isu tentang RUU perampasan aset lagi-lagi hanya dijadikan kosmetik belaka untuk mendulang pemerintah bahwa pemerintah memiliki komitmen. Padahal secara realita faktanya itu pemerintah tidak memiliki komitmen tersebut. Sebagai contoh, normalisasi konflik kepentingan saat ini sangat besar dilakukan begitu. Jadi perampasan aset rasanya sangat jauh ketika kita tidak bicara yang fundamental terkait konflik. Apa aja itu? Konflik kepentingan misalkan. Lalu kemudian dalam konteks undang-undang tipikor seperti yang tadi Pak Laude sampaikan. Hal tersebut yang sangat genting. Termasuk illicit enrichment ya? Termasuk illicit enrichment. Satu hal yang menjadi praduga kami mengapa RUU perampasan aset ini tidak lanjut lagi karena jangan-jangan ada kepentingan politik ketika illicit enrichment ini masuk, kemudian partai pejabat publik atau anggota politik ada ini yang memiliki terdampak keresahan begitu. Kita bisa lihat misalkan dalam konteks LHKPN, ketika kita sudah memiliki instrumennya tapi LHKPN tidak dijadikan sebagai landasan substantif untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja yang memiliki harta kekayaan yang tidak wajar berdasarkan catatannya, maka itu kan juga bisa dikenakan. Paling tidak misalkan satu, Presiden Prabowo diduga memiliki helikopter, masuk tidak di LHKPN. Itu kan yang menjadi salah satu faktor penting. Bukan RUU perampasan aset bukan hanya dalam kerangka uang kerugian negara yang hilang begitu, tapi menjadi bagian keseluruhan. Semua faktor terkait dengan ya, oleh karena itu saya ingin tambahin, itu penting sekali kita melihat draft RUU yang dibicarakan itu. Waktu kemarin itu DPR bahkan sibuk sebenarnya. Sibuknya itu soal penamaan. Satu perampasan aset, wah itu nggak bagus itu. Harusnya kan aset recovery, bahasa Indonesianya tentang pemulihan aset. Menurut saya itu tidak masalah mau pakai bukan perampasan, tapi bukan itu masalahnya. Yang harus kita lihat itu apa pasal-pasal yang ada. Dan sampai sekarang belum beredar, belum. Iya, ada yang kalau naskah akademik kan sudah ya dari ada yang draft lama sekali, sebagian kita lihat itu pun banyak yang diberikan catatan, sekarang belum keluar lagi yang draft yang itu. Jadi kalau mau meaningful participation seperti yang dikatakan tadi, itu harus dibuka. Yang kedua, yang kita undang-undang tipikor kita itu kan nomor 1 yang belum ada ya, 1 menyuap pejabat publik asing, itu belum ada. Korupsi private sector itu juga belum ada. Yang kedua ini yang paling penting, yang dekat sekali hubungannya dengan perampasan aset, yaitu 1 unexplained wealth, yaitu kekayaan yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya seperti itu. Dan yang ketiga itu, yang keempat itu adalah illicit enrichment, memperkaya diri sendiri dengan. Pak Laude, nanti kita akan dalami, kita harus jeda dulu. Tetaplah di Kompas TV. So kita harus bersihkan, ya, kita harus ada the new Indonesia. The new Indonesia harus tidak boleh ada korupsi. Jadi jangan ini loh, ada apa tuh? Kelompok-kelompok yang selalu mengeluh. Indonesia beginilah, ya. Prabowo otoriter lah, benar nggak? Tapi kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter. Jangan-jangan untuk melawan koruptor-koruptor itu.
Tapi kita demokratis, jadi kita masih moderat, ya. Masih di Satu Meja di Forum, Bung Wana. Ya. Tentu konteksnya saya harus otoriter kata Presiden Prabowo itu dalam konteks bercanda, tapi ada substansi yang penting bahwa memang ini harus serius total negara. Anda melihat antara keseriusan pemberantasan korupsi dengan supaya tetap menjaga bahwa bagaimanapun kan hak dasar manusia harus dijaga dalam undang-undang. Gimana? Ya, jadi lucu melihat tadi Presiden Prabowo menyampaikan perang total terhadap korupsi, tapi di saat yang bersamaan memberikan remisi, memberikan abolisi, memberikan amnesti kepada koruptor yang sebenarnya prosesnya masih panjang begitu. Meskipun itu diatur di undang-undang. Meskipun itu diatur di dalam undang-undang, tapi bagi kami melihatnya adalah masih ada proses hukum yang bisa dilakukan, ditempuh untuk sampai tahap inkrah. Ketika ada kekuasaan yang masuk, kita tidak bisa melihat sebenarnya apa persoalan mendasar terkait dengan korupsi tersebut. Ini kita bicara case by case. Tapi dalam konteks yang tadi Presiden Prabowo sampaikan, kami tidak melihat adanya kesungguhan begitu. Salah satu hal lagi-lagi saya sampaikan begitu terkait dengan normalisasi konflik kepentingan. Saya sedikit menyinggung misalkan bosnya tenaga ahli utama Bakom gitu, memiliki 3 jabatan. Kepala Bakom, lalu kemudian Telkom, lalu kemudian Wakil Menteri Komdigi. Presiden tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki daya untuk bilang bahwa ini jangan ada konflik kepentingan. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan Prabowo di dalam sejumlah forum itu tidak benar-benar serius. Mas Kurnia, rasanya kan yang tadi disebut Kepala Bakom itu kan semuanya ada aturannya semua kan dan diperbolehkan. Apa? Ada satu pembatasan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, Mas Yogi. Jadi sebenarnya apakah itu boleh dilakukan berdasarkan undang-undang? Ya. Meskipun ada pembatasan, kalau saya tidak salah, batas akhirnya di tahun 2026 ini. Maka di tahun 2027, seluruh wakil menteri itu tidak lagi diperkenankan untuk menjabat sebagai komisaris di badan usaha milik negara. Itu satu sisi. Kemudian poin kedua, Mas Yogi, saya ingin masuk pada konteks pidato Presiden tadi yang disampaikan. Dan sebenarnya beberapa waktu lalu, Mas Yogi, dalam pengukuhan Majelis Ulama Indonesia, Presiden juga sudah mengakui bahwa memberantas korupsi itu bukan persoalan yang mudah, butuh kolaborasi. Sepanjang tahun 2025, ada sejumlah kasus besar yang ditangani oleh aparat penegak hukum, dan memang kalau ciri praktik korupsi itu kan selalu menyentuh orang-orang yang memiliki kuasa. Tantangannya tidak mudah. Ada kasus korupsi Pertamina, itu kerugian negaranya 285 triliun. Ada kasus PLTU Kalimantan Barat 1,6 triliun, ada kasus Sritex 1,3 triliun, Taspen 1 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 761 miliar. Kasus-kasus ini hanya sebagian kecil yang ditangani oleh seluruh aparat penegak hukum. Maka dari itu ke depan supaya ucapan dari presiden atau wakil presiden tidak hanya sekedar ucapan saja, makanya Mas Yogi, tadi sama-sama kita lihat pembahasannya sudah dimulai di DPR. Dan memang undang-undang ini dari DPR. Mari kita tunggu di DPR seperti apa. Kalau pernyataan dari Presiden sudah tegas terkait dengan undang-undang, pemerintah sudah clear. Semuanya tinggal ada di DPR. Apakah ini masih sebatas omon-omon belaka? Tidak, sudah dimulai di DPR. Sudah ada selama ini tidak pernah dimulai di DPR. Bahwa proses tadi Pak Laude bilang undang-undangnya draftnya harus dibuka, itu juga sejalan dengan apa yang disampaikan Mas Gibran. Karena faktualnya hari ini Mas Yogi, draft terakhir yang beredar itu adalah draft yang diunggah di website Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Dan di sana Mas Yogi ada banyak perdebatan substansi, karena dari tadi kan kita belum bicara substansinya Mas Yogi. Misalnya yang pertama, pemerintah menekankan agar proses persidangan terkait dengan perampasan aset itu ada pembatasan waktu. Seperti yang ada di persidangan tindak pidana korupsi. Apakah nanti mekanismenya ada banding atau langsung kasasi?
Sebenarnya kan lebih bagus karena kita bicara tentang perampasan aset, ada nilai aset yang harus dijaga, maka prosesnya harus cepat. Dan substansi-substansi itu semuanya nanti akan dibahas kalau sudah mulai berproses. Betul, misalnya Mas Yogi, lembaga mana nanti yang akan mengelola aset? Itu kan jadi perdebatan. Jadi tidak bisa juga kita katakan langsung diundangkan perampasan aset. Tidak, karena sebenarnya Mas Yogi, undang-undang perampasan aset ini tidak hanya bicara tentang korupsi. Ini adalah bicara tentang tindak pidana ekonomi. Ada narkotik di sana, ada terorisme sebagaimana pidana asal di dalam undang-undang anti pencucian uang. Oke. Saya ke Pak Laude. Pak Laude, seingat saya Pak Laude pernah mengusulkan bahwa program prioritas 100 hari Pak Prabowo adalah RUU perampasan aset. Iya, pernah saya tulis. Masih sama semangatnya sekarang mendorong. Iya, waktu itu kan ketika yang kampanye menjanjikan itu, semua calon presiden menjanjikan itu. Jadi kalau menjanjikan untuk kita bisa ukur, dan menurut saya waktu itu, kalaupun nggak 100 hari waktu itu, tahun pertama bisa selesai lah. Karena apa? Konsolidasi partai politik kuat, draftnya sudah ada, bahkan sudah ngedown lebih dari 10 tahun, seperti itu. Kalau mau diseriusi, bisa. Dan tadi Mas Nurnya bilang dari sisi pemerintah sudah clear, bahkan mengingatkan menurut saya sih belum terlalu clear ya. Apanya? Bagian mananya? Ya, nomor satu bahwa kan selalu bahwa DPR dia memulai itu juga perlu masukan dari pemerintah. Kapan diskusi kedua belah pihak. Oleh karena itu makanya ada... Tanggal 15 sudah ada pertemuan Komisi 3 dengan badan keahlian. Salah satunya bicara soal naskah akademik, terus kemudian teknik-teknis pelaksanaan pembahasan RUU. Apakah itu belum cukup? Termasuk misalnya siapa yang mewakili pemerintah di dalam pertemuan itu. Apakah ini kejaksaan dengan KPK bareng-bareng atau APH atau Menteri Hukum yang akan melaksanakan. Itu penting. Dan menurut saya memang nggak sulit barang ini kalau mau diseriusi. Dan tadi Mas Kurnia sudah berjalan. Iya sudah berjalan. Tetapi kan berjalannya ini dari sudah 15 tahun berjalannya. Pak Jokowi janji 10 tahun lewat nggak ada. Sekarang Pak Prabowo janji dengan Wakil Presiden janji. Ya kita menunggu lagi nih. Apakah sampai akhir periode atau sampai ke depan, yang kayak begitu-begitu itu. Jadi mudah-mudahan atas nama rakyat. Iya, maksudnya juga supaya kita masyarakat pemirsa itu jangan selalu terlalu terhibur dengan janji kan. Kalau janji itu kan belum sesuatu. Misalnya menunggu realisasi. Yang harus dihitung itu adalah implementasi dari janji. Seperti itu. Kalau hanya janji-janji, saya juga bisa janji saya kasih apa gitu. Mas Adi kan ini secara kekuatan politik ini barang jadi nih istilahnya ya. Betul. Apa kira-kira yang membuat DPR kok belum jalan? Kalau dari sisi Mas Kurnia kan udah clear nih pemerintah. Tapi jangan dijawab dulu. Satu Meja The Forum akan kembali, tetaplah di Kompas TV. Masih di Satu Meja The Forum, Mas Adi, ini barang jadi, kekuatan politiknya sudah dirangkul semua, tapi tadi dari penjelasan Mas Kurnia sudah clear pemerintah, DPR nunggu apa? Ada kekhawatiran ada yang menunggangi untuk menjegal atau gimana? Ya saya kira memang ini barang yang sangat paling mudah untuk segera disahkan. Secara kekuatan politik hampir 100% sudah memberikan dukungan. Kalau bicara tentang substansi saya kira kawan-kawan DPR sudah mantap kok. Sekolahnya bagus-bagus, ada yang profesor, ada doktor, S2 dan macam-macam judulnya. Yang justru saya khawatirkan itu adalah soal political will. Bahwa soal RUU perampasan aset itu penting atau tidak penting. Apa sih di negara kita ini Bang Yogi, kalau memang kawan-kawan DPR itu berhendak, undang-undangnya bisa jadi ketok magic, 9 jam pun bisa ketok palu itu barang. Apa yang kemudian tidak selesai dengan sentralisasi kekuasaan politik hari ini, di mana oversize koalisi besar telah meniadakan kelompok-kelompok oposisi. Mestinya kalau memang kawan-kawan DPR itu menganggap rancangan undang-undang perampasan aset itu penting, bagi saya tidak lama setelah bulan Ramadan ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Kan sudah tidak ada yang ngelawan, tidak ada yang nolak, dan tidak ada yang ngeresensi. Khawatirnya saya menganggap jangan-jangan kawan-kawan DPR itu nggak mau menyelesaikan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya itu. Mas Kurnia, kalau dari DPR sudah didorong dan sebagainya, dari sisi pemerintah apalagi nih yang mungkin mau disampaikan kira-kira? Saking totalnya
Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahan? Ya, ada banyak pekerjaan rumah pemberantasan korupsi ke depan, Mas Yogi. Satu di antaranya adalah pekerjaan rumah tunggakan legislasi yang amat sangat penting soal RUU perampasan aset. Karena ke depan perampasan aset ini, Mas Yogi, tidak hanya menjawab soal pemulihan kerugian negara. Ada juga bicara tentang aset yang tidak bertuan. Ada juga problem tentang buronan yang keluar negeri. Saya rasa Pak Laude punya pengalaman panjang di penegakan hukum. Mas Yogi, saat ini, sekarang dengan undang-undang faktual, kalau koruptornya kabur ke luar negeri, penegak hukum tidak bisa ngapa-ngapain, Mas Yogi. Sedangkan aset itu sudah di depan mata dilihat. Maka dari itu, pemerintah mendorong agar problem ini teratasi, agar aset yang di depan mata itu bisa segera dirampas untuk negara atas dasar dugaan tindak pidana. Karena Mas Yogi, kalau tadi bicara tentang illicit enrichment, akan jadi perdebatan nanti. Kalau berbasis kekhawatiran, maka ada potensi abuse of power di sana. Maka dari itu harus ada standarisasi terkait dengan aset tidak bertuan tadi. Itu yang menjadi concern dari Presiden, sekaligus bagaimana tadi dibahas oleh Mas Wana dan Pak Laude tentang indeks persepsi korupsi, ada penurunan peringkat dan skor. Tentu itu kami jadikan disadari sepenuhnya dan dijadikan bahan evaluasi oleh Presiden dan jajaran pemerintah. Oke, saya mau ke Mas Wana. Mas Wana, harusnya ICW dalam momentum ini sedikit saya percaya dan saya akan bekerja sama dengan siapapun untuk menggolkan ini. Atau punya satu hal yang belum bisa dikerjakan untuk yang tadi saya sampaikan? Ya, pertama dalam konteks tersebut kita pun juga tidak pernah mengetahui draft mana yang digunakan. Begitu. Sehingga perdebatan publiknya tidak akan terbangun. Karena ketika nanti kita memperdebatkan barang yang lama, lalu kemudian tiba-tiba DPR bilang, oh barang yang Anda gunakan salah. Lalu untuk apa proses tersebut dilakukan begitu, sehingga bagi kami adalah masyarakat sipil yang penting untuk dilakukan DPR dan juga pemerintah buka draft mana yang yang dibahas. Artinya Anda melihat perlu ada transparansi dan proses partisipasi publik di pembahasan RUU perampasan aset. Benar, karena tanpa itu maka meaningful participation pada akhirnya hanya sekedar jargon saja dan itu yang terus direpetisi sehingga pada akhirnya usang. Gitu. Pak Laude, apa partisipasi publik, apa transparansi yang harus standarnya yang harus baik muncul supaya proses ini sesuai dengan harapan? Iya, sebenarnya itu sudah ada rumusnya sih sebenarnya meaningful participation itu seperti apa gitu. Tapi sebelah sana itu sangat optimis bahwa undang-undang perampasan aset ini sebenarnya bisa kita kerjakan bahkan setelah Lebaran. Mudah-mudahan ada karena sudah ada barangnya seperti itu. Cuma saya tuh kok merasa nggak terlalu optimis itu ya. Nomor satu. Kenapa? Ya nomor satu. Singkat apa yang membuat Anda nggak? Ya ketua-ketua partai belum ngomong secara firm itu. Ngomongin ini, saya setuju, PDI setuju, PKS setuju, Nasdem setuju, Demokrat setuju. Itu baru bisa seperti itu karena walaupun dia Presiden itu adalah koalisinya besar, tapi belum tentu ketika ngomongin barang ini akan selesai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin sekaligus pesan yang terakhir adalah soal Corruption Perception Index kita. Pak Jokowi mulai jadi presiden sama 10 tahun itu skornya 37. Tertinggi pada waktu saya masih di KPK 40 tahun 2019 dan pada akhir periode keduanya kembali ke 37. Jadi kontribusi Pak Jokowi untuk Corruption Perception Index nggak ada sama sekali. Pak Prabowo bukannya membaik, bahkan menurun sampai 34 sekarang. Jadi pesan Anda? Pesan saya, jangan diomong-omongin ini barang. Tapi harus dikerjakan. Karena kalau hanya diomong-omongin, tahun depan mungkin akan nyungsep lagi. Kalau akan nyungsep, masa kita sama dengan Myanmar. Terima kasih Bung Wana, terima kasih Pak Laude, terima kasih Mas Kurnia, terima kasih Mas Adi Praitno.